Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Banyak sekali request tentang Kuta Area. Walaupun Joe Update hampir setiap bulan ngevlog di jalur ataupun salah satu ikonnya pariwisata Bali, yaitu Kuta Area. Dan sekarang Joe Update di siang hari ini jam 3 sore, Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana situasi di gang yang paling terkenal di dunia atau yang sudah melegenda sampai ke luar negeri sana. Kita akan mereview sama-sama teman-teman. Kita akan melihat bagaimana situasi Gang Popis 1 dan 2, gang yang menjadi salah satu penghubung antara objek wisata atau Jalan Raya Legian menuju ke Pantai Kuta. Nah, sekarang kita berada di Jalan Pantai Kuta teman-teman. Jadi Jalan Pantai Kuta di jam 3 sore memang tidak begitu padat seperti masa-masa sebelum pandemi. Jadi Kuta Area biasanya ramai di jam 5 sore karena sudah mulai masuk ke jam-jamnya sunset di Kuta Area. Sekarang kita tepat berada di ikonnya Pantai Kuta, yaitu gerbang yang cukup ikonik, dan tentunya teman-teman sering melihat warawiri di beberapa sosial media. Wisatawan-wisatawan yang datang ke Pantai Kuta pasti mengabadikan momen di sekitaran area sini. Di sebelah kanan kita ini adalah Hard Rock Cafe. Dan tadi di Jalan Raya Kuta kita sudah melihat beberapa restoran dan juga toko oleh-oleh sudah buka. Ini efek dari dilonggarkannya pintu masuk ke Bali. Sekarang masuk Bali dari darat maupun udara sudah tidak perlu antigen ataupun PCR yang kemarin sempat menghebohkan di masa-masa pandemi. Sekarang sudah bebas teman-teman, apalagi resmi kemarin tanggal 7 Maret kemarin pemerintah Indonesia sudah resmi memberlakukan 23 negara yaitu visa on arrival. Jadi ini juga cukup membantu, apalagi Singapore Airlines sudah terbang hampir setiap hari. Ada pesawat-pesawat KLM dan juga Jetstar yang dari Australia sudah mulai terbang ke Bali. Jadi ini harapan yang cukup baik juga. Semoga momentum ini menjadikan Bali segera bangkit dan pelaku-pelaku pariwisata mulai tersenyum lagi. Sekarang kita sudah berada di Kuta Bex teman-teman, dan gang yang pertama kita lihat adalah Gang Popis 1 dulu. Kita akan review sama-sama bagaimana situasinya di Gang Popis 1 dan sambil kita mengenang-enang masa-masa kejayaan Gang Popis 1, dan semoga teman-teman yang pernah tinggal di sini bisa mengobati rasa kangen teman-teman tentang gang yang sangat terkenal ini. Sekarang kita sudah masuk di Gang Popis 1. Beginilah situasinya, masih lenggang dan sepi seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri tampaknya hotel dan restoran juga masih kelihatannya masih belum buka, dan di sebelah kanan ini adalah Kuta Bex. Kalau kita ngomongin tentang Popis Lane Kuta, jadi gang ini merupakan sebuah gang kecil di kawasan Kuta yang sangat terkenal dan menjadi tujuan para traveler budget ataupun backpacker dulunya. Jadi di sini merupakan kampungnya para bule, dan hampir setiap hari banyak sekali wisatawan warawiri di gang ini. Hampir gang ini tidak tidur 24 jam teman-teman, selalu ramai. Dan barusan kita melewati Kuta Puri Hotel, salah satu hotel yang sangat legend di Gang Popis 1 ini. Kita bisa lihat tadi sudah buka, dan kita sekarang terus lanjut jalan di sini. Ruko-ruko di sebelah kiri dan kanan kita ini masih tampak sama seperti 2 tahun lalu teman-teman. Masih tutup seperti ini. Inilah efek pandemi yang memang bisa dibilang cukup mengguncang dunia pariwisata dan membuat Bali khususnya Gang Popis ini sangat sepi seperti ini. Popis Lane menjadi tujuan para traveler budget dan backpacker disebabkan gang ini banyak sekali berdiri penginapan-penginapan murah, mulai dari hotel, hostel, B&B, ada cottage, ada lodgementnya juga, dan banyak sekali panti pijat, dan juga di sini banyak sekali studio-studio tato yang sangat legenda. Jadi di sini sebenarnya gang ini hampir bisa dibilang merupakan gang yang paling banyak sekali memiliki kenangan, terutama orang-orang atau wisatawan yang datang ke Bali baru pertama kali. Mereka memilih kawasan ini karena dekat sekali dengan Legian, Seminyak, dan Pantai Kuta tentunya.
Di samping gang ini dekat dengan beberapa objek wisata yang cukup terkenal. Jadi gang ini juga terdapat banyak sekali bar, kafe-kafe kecil dan juga tempat di mana biasanya anak-anak muda nongkrong sampai pagi di gang ini teman-teman. Kita lihat sekarang beberapa penginapan, kita lihat sudah mulai dipugar dan sudah mulai ada sedikit kehidupan. Dan Joe Update mengharapkan segera pesawat-pesawat internasional segera datang, terutama dari Australia, karena gang ini memang terkenal dengan kampungnya para orang-orang Australia dulu. Dan disinilah mereka berjalan kaki biasanya. Barusan kita melewati Masain, salah satu penginapan yang hits dulunya. Dan di depan ini adalah Lawalon Hotel. Jadi inilah situasinya hari ini teman-teman. Kita bisa melihat di sekitaran Lawalon Hotel. Di sini dulu ada klub juga dan ada kafe-kafe banyak sekali di sini. Di sebelah kiri kita ini restoran yang tampaknya sudah tutup cukup lama. Kita bisa melihat bangunannya sudah terlihat tidak terawat. Dan Havana Club, mungkin bagi teman-teman yang sering nongkrong di Gang Popis ini pasti kenal dengan Havana Club yang barusan kita lewati. Tampaknya Havana Club juga masih tutup teman-teman. Dan ini adalah deretan toko-toko oleh-oleh, pernak-pernik oleh-oleh Bali, serta tempat-tempat penjualan surfing dan juga kacamata. Jadi di sini biasanya gang ini adalah selalu dipenuhi dengan wisatawan, warabiri kendaraan bermotor, dan juga beberapa biasanya ada mobil yang lewat di sini sehingga terjadi kemacetan. Banyak toko-toko yang tutup kita lihat teman-teman, dan tak sedikit terlihat terbengkalai. Sebagian besar berupa art shop alias toko-toko souvenir yang tampaknya seragam masih tutup karena sekarang ini masih didominasi oleh wisatawan-wisatawan domestik, di mana mereka jarang biasanya membeli oleh-oleh di toko-toko kecil seperti di gang-gang Popis ini. Mereka datang ke toko-toko modern seperti Krishna Oleh-oleh, Agung Bali, dan juga The Keranjang, dan juga beberapa toko-toko tradisional seperti di Pasar Ubud sana, Pasar Kuta, Pasar Legian, dan beberapa pasar besar. Jadi turis-turis domestik juga tidak memilih di Gang Popis ini karena di masa-masa pandemi diskon-diskon besar dilakukan oleh hotel-hotel bintang 5, termasuk di kawasan Nusa Dua sana teman-teman. Jadi mereka lebih banyak numplak di kawasan Nusa Dua dan di hotel-hotel bintang 5 seperti yang ada di Pantai Kuta. Hotel-hotel mewah hampir bisa dibilang di saat-saat weekend atau long weekend biasanya dipenuhi oleh wisatawan-wisatawan domestik karena banyak sekali menawarkan diskon-diskon yang ada, sehingga penginapan-penginapan atau bungalow-bungalow kecil yang ada di gang-gang Popis ini sepi peminat, sehingga kita bisa melihat kondisinya masih sepi seperti sekarang ini. Kita belok kanan di sini karena kalau kita lurus itu kita akan tembus di Jalan Legian teman-teman. Namun nanti di Gang Popis 2, setelah kita mereview Gang Popis 2, kita akan tembus ke Legian, kita akan cek sama-sama. Sekarang kita akan menuju ke Gang Popis 2 dulu. Di depan ini adalah Jalan Raya Pantai Kuta teman-teman. Jadi kita akan lihat juga Jalan Raya Pantai Kuta. Nanti kita ke Pantai Kuta lagi dan nanti tembus di Gang Popis 2. Kita akan lihat bagaimana situasi di Gang Popis 2. Jadi teman-teman terus ikuti video Joe Update, jangan di skip-skip. Siapa tahu kita melewati tempat-tempat kenangan kalian, dan juga kita akan review sama-sama bagaimana situasi real Kuta di siang hari jam 3 sore ini. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Pantai Kuta lagi teman-teman. Di sini tampaknya toko-toko masih belum buka semuanya, walaupun di masa-masa kemarin, di pergantian tahun kemarin, di sini sudah mulai sedikit ada kehidupan teman-teman. Oke, sekarang kita berada di dekat Pantai Kuta lagi teman-teman, dan tadi kita sudah melewati Gang Popis 1. Kita sudah cek bagaimana situasinya, update-nya virtual tour bersama Joe Update. Sekarang kita menuju ke Gang Popis 2, dan kita akan bercerita tentang asal-usul dari Gang Popis 2. Jadi kalau ngomongin tentang Jalan Raya Pantai Kuta ini, disinilah tempat atau pusat keramaian sekarang ini. Di sini restoran-restoran, di sebelah kanan kita lihat sudah mulai membuka restorannya. Dan di malam minggu ataupun di long weekend biasanya sangat ramai sekali wisatawan berjalan kaki di sini teman-teman. Jadi sudah mulai Bali bangkit. Joe Update sangat senang sekali. Sekarang kita akan review Gang Popis 2 dan kita belok kanan di sini teman-teman. Kita masuk ke dalam, dan Gang Popis 2
Di sebelah kiri adalah deretan toko-toko oleh-oleh yang sudah buka. Kita lihat di depan sana, tampak sudah mulai toko-toko sudah mulai buka di sini. Inilah the real situasi di Gang Popis 2. Tampaknya kalau perbedaan di Gang Popis 1 dan 2, tampaknya di Gang Popis 2 lebih hidup teman-teman, karena Gang Popis 2 ini dekat dengan salah satu mall yang lagi hits dan selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan walaupun di masa-masa pandemi, yaitu Beachwalk Mall. Salah satu mall terbesar di Bali, dan Joe Adit sudah mereview hampir 2 kali teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat bagaimana situasi di Beachwalk Mall yang selalu ramai dikunjungi. Dan Gang Popis 2 ini tampaknya lebih hidup loh teman-teman. Kita lihat di depan ini adalah Satria Cottage, sudah buka juga, dan toko-toko sudah hampir bisa dibilang 50% sudah mulai buka di sini. Tembok-tembok dihias seperti sebelah kiri kita ini teman-teman. Tampaknya gang ini juga lebih terawat lagi. Kita lihat di sini kebersihan sangat dijaga. Beda dengan Gang Popis 1 yang masih kelihatan mati suri. Di sini tampaknya sudah mulai ada pembenahan dan kawasannya sudah mulai sedikit terawat. Di sebelah kanan, salah satu pembangunan hotel yang masih mangkrak karena mungkin adalah masa-masa pandemi kemarin. Beberapa pedagang ataupun pemilik ruko-ruko di sini Joe Adit sempat bertanya. Jadi teman-teman yang dulunya sempat membuka dagangan di sini, mereka sekarang ini memilih untuk menutup dagangannya karena kalau mereka buka, mereka sudah akan diberlakukan sewa atau bayar uang kontrakan lagi. Jadi kalau tidak buka, mereka masih dikasih keringanan, yaitu tidak bayar bulanan. Jadi kalau mereka sudah buka, mereka akan mulai memikirkan biaya sewa bulanan lagi. Jadi mereka kadang-kadang lebih baik menutup dagangannya selama pandemi untuk menghindari pembayaran setiap bulan. Jadi itu kisah-kisah yang sedikit sedih juga Joe Adit mendengarnya teman-teman. Jadi semoga dengan adanya aturan-aturan yang baru dan memperingan turis-turis datang ke Bali, semoga dunia wisata ataupun teman-teman yang berkecimpung di dunia pariwisata bisa mengembangkan bisnisnya lagi. Pemilik-pemilik tanah juga mulai mendapatkan sewa. Jadi semuanya bisa diuntungkan, dan turis-turis juga semoga semakin ramai datang ke Bali, terutama turis-turis internasional yang selalu meramaikan gang ini. Kita akan lanjut terus jalan teman-teman. Jadi Gang Popis 1 dan 2 kita sudah mereviewnya, dan sekarang ini kita berada di Gang Popis 2 yang lebih hidup ketimbang di Gang Popis 1. Kalau kita ngomongin atau tarik sejarahnya dari Gang Popis 1 ini, sebenarnya Gang Popis 1 dan 2 ini sebenarnya terkenal mulai tahun 1972 loh teman-teman. Jadi kawasan Kuta Baru menapaki masa perkembangan daerah turis dan semakin hits karena Pantai Kuta terkenal dengan keindahan sunset yang sangat cantik sekali. Fasilitas-fasilitas publik belum memadai saat itu, dan juga jalan ini sangat berdebu sekali. Kalau musim hujan di akhir-akhir tahun, biasa jalan ini dipenuhi dengan kebecekan. Walaupun kondisi seperti itu justru sangat disukai oleh turis-turis mancanegara. Jadi turis yang menyukai restoran dengan penerangan tradisional ialah wisatawan muda dari Australia dan juga Eropa teman-teman. Jadi itu awal dari perkembangan dari Gang Popis ini. Oke, di depan kita ini adalah Grand Barong Hotel teman-teman. Jadi inilah pertigaannya. Kalau kita lurus itu kita akan tembus ke Monumen Bom Bali atau VIP Club. Kita akan coba masuk ke kiri ini teman-teman. Kita akan melewati salah satu kafe namanya Desa Meksiko. Ini benar-benar berwarna-warni di tengah malam ataupun di malam hari, karena ini kafenya sudah buka teman-teman. Kalau teman-teman datang di jam 10 sampai jam 11 malam, kafe ini dipenuh sekali dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara, dan kafe ini penuh dengan warna-warni biasanya. Ini sekarang sebenarnya kita di Jalan Benesari teman-teman, atau di Gang Benesari. Namun wisatawan-wisatawan atau para pengunjung biasanya tetap menyebut Gang Popis 2. Jadi inilah situasinya di Gang Benesari atau Jalan Benesari teman-teman. Di sini ada hotel-hotel mewah juga di sini. Nanti kita akan melewatinya. Tempat-tempat massage di sini juga lumayan banyak sekali, dan biasanya dulu sebelum masa-masa pandemi, musik-musik reggae menghiasi jalan ini. Karena di sini banyak sekali kafe-kafe reggae dan juga banyak sekali bungalow-bungalow yang memiliki bar-bar kecil.
dan musiknya semuanya hampir seragam, yaitu musik-musik reggae, yaitu musik-musik pantai yang benar-benar menghipnotis kita untuk rileks dan santai di sini. Sekarang kita lanjut lagi jalan teman-teman, sambil kita melihat keadaan di sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Kita lanjut lagi cerita. Kalau ngomongin tentang nama Gang Popis atau Popis ini, nama Popis Joe Update sempat bercerita dulu, yaitu bermula dari nama warung milik Sang Ayu Madicenik Sukeni namanya pada tahun 1970-an. Jadi warung Sang Ayu ini terletak dekat sekali dengan Pantai Kuta. Wisatawan asing banyak berdatangan, walaupun warung ini menggunakan lampu sundih atau lampu templok. Jadi waktu itu ada wisatawan bernama Josh and Bob, yaitu mereka adalah wisatawan yang sudah sering berlangganan dan ikut membantu mempromosikan ke teman-teman mereka. Jadi Josh and Bob ini memberikan nama Popis untuk warung Sang Ayu. Jadi nama Popis diambil dari nama sebuah bunga indah yang tumbuh di California. Jadi itu sedikit penggalan cerita tentang asal-usul dari gang ataupun nama Popis ini. Namun ada cerita juga tentang versi lain teman-teman. Jadi dulunya karena banyak sekali wisatawan Australia datang ke sini, dan di sini terkenal dengan banyak sekali anjing-anjing kecil atau anjing-anjing liar berkeliaran di seputaran Gang Popis 1 dan 2 ini, sehingga para wisatawan tersebut menyebut gang ini adalah Gang Papis, yaitu anjing kecil teman-teman. Nah, itu sedikit beberapa penggalan cerita tentang gang ini. Jadi di sebelah kiri kita ini adalah salah satu hotel yang cukup legend juga. Kita sudah melewati tadi Adi Dharma dan Port Point, salah satu hotel baru juga. Dan di sini kita melihat situasinya teman-teman, tampak lenggang dan sepi seperti ini. Kita melihat studio tato, bar-bar kecil yang dulunya hingar-bingar di sini tampaknya masih tutup. Warung-warung papan surfing. Tadi kita melihat seorang bapak yang sedang membersihkan papan surfing. Kemungkinan mereka sudah mulai mempersiapkan untuk membuka dagangannya. Dan di sini di samping banyak sekali bar-bar kecil atau restoran-restoran kecil yang ternama. Di sini juga terdapat banyak sekali spa. Kita lihat di sebelah kiri ada spa yang sudah buka, dan penginapan-penginapan di sini sudah mulai promosi loh teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung gang teman-teman, seperti janjinya Joe Update. Sekarang kita akan belok kanan di sini. Kita akan lanjut terus jalan melihat bagaimana situasi Jalan Legian, jalan yang paling banyak memiliki klub-klub malam yang melegenda. Kita akan lihat situasinya nanti. Dan sekarang ini kita masih berada di kawasan Jalan Benesari teman-teman. Inilah kawasannya. Di sini juga terdapat kafe-kafe dan bar-bar juga. Lumayan padat dan ramai juga di sini. Semoga teman-teman dengan adanya video Joe Update ini bisa kilas balik bersama Joe Update, bisa mengenang-enang masa-masa kalian begadang di seputaran gang-gang Popis 1 ataupun Popis 2. Kita akan lanjut terus jalan, dan sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Raya Legian. Kita akan lihat bagaimana situasinya di Jalan Raya Legian sekarang ini. Lalu lintas tampak lancar di Jalan Raya Legian di sore hari ini. Kita lanjut lagi jalan sambil nanti kita akan melihat bagaimana situasi di Monumen Bom Bali teman-teman. Kita akan melewati Monumen Bom Bali dan juga melihat update-nya klub-klub malam yang terkenal di Jalan Raya Legian ini. Jalan Raya Legian terkenal dengan tempatnya surganya berbelanja dan juga surganya klub-klub malam. Legion atau Legion Club sudah buka, dan kemarin malam minggu Joe Update melewati Legion jam 11 malam. Tampaknya ramai dan penuh sekali. Di sebelah kiri adalah Sun Highland Hotel dan beberapa hotel-hotel juga. Adi Dharma barusan kita lewati, dan Nasi Bali tampaknya sudah buka juga. Inilah update-nya Legian. Warung Mina di sebelah kanan kita ini. The One Legian sebentar lagi kita lewati teman-teman. The Deck atau restoran yang ada di depan ini biasanya banyak juga wisatawan yang berkunjung. Tampaknya sudah mempersiapkan untuk malam ini juga. Di sini toko-toko dan beberapa restoran, ada Kopi Pot di sebelah kanan kita ini sudah buka juga.
Kopi Pot adalah salah satu tempat nongkrong yang paling hits dulu. Kalau tidak salah sekitar tahun 90 2000-an. Banyak sekali wisatawan yang duduk-duduk di Kopi Pot. Masih hijau seperti dulu teman-teman, tidak ada perubahan. Kalau ngomongin tentang Jalan Legian ini, memang jalannya tidak begitu lebar atau tidak begitu besar seperti di kota-kota lainnya teman-teman. Namun kita lihat di sini bahu-bahu jalan mulai dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan parkir. Semoga nanti setelah Bali bangkit lagi, pemerintah lokal atau pemerintah pusat mulai memikirkan tempat parkir atau sentral parkir yang dimana semua mobil-mobil yang parkir di sini ditertibkan dan dikasih solusi tempat parkir yang bagus. Trotoar itu paling penting teman-teman, karena trotoar itu adalah tempatnya pejalan kaki. Kalau tempat trotoarnya nyaman dan teduh, biasanya banyak orang akan berjalan kaki. Kita sekarang sudah berada di sekitaran atau di tengah-tengahnya Jalan Raya Legian atau di pusatnya Legian, yaitu Monumen Bom Bali, Sky Garden. Nanti di sebelah kanan itu ada engine room teman-teman, dan sudah buka update-nya. Kita akan melewati juga Bounty dan Paddy's Pub. Jadi itulah update-nya hari ini bersama Joe Update. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video Joe Update yang lumayan panjang. Kita sudah mereview secara detail Gang Pope 1 dan 2. Kita sudah melihat bagaimana keramaiannya di Jalan Raya Pantai Kuta dan juga Legian. Harapannya Joe Update adalah semoga Bali segera bangkit lagi dan ramai lagi. Kita akan ketemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali, tetap jaga imunitas diri dan bye-bye.